Nama saya Agustiawan, kelas 2.3 ETA. Saya akan menjelaskan teori basis data 2, yaitu tentang constraint, dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer, UJA. Sasaran: memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint juga mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom C nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat pada pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antar dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Beberapa tipe constraint berikut: not null, unique, primary key, foreign key, checks. Sintak penulisannya yaitu create table, skema table, kolom data type, default ekspresi, kolom constraint, table constraint. Contohnya, create table employee dalam kurung employee ID number sama dengan 6, first name voucher sama dengan 20, job ID voucher sama dengan 10, not null, constraint emp ID pk, primary key dalam kurung employee ID. Constraint not null: suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Constraint unique: constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Constraint primary key: constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unix. Constraint foreign key: foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Keyword yang ada pada constraint foreign key: foreign key mendefinisikan kolom ada pada tabel anak. Preference: mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade: penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null: mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contohnya, salary number sama dengan 2. Constraint emp salary min check dalam kurung salary lebih besar daripada 0. Menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter table. Contohnya, penambahan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Alter table employees add constraint emp manager fk foreign key dalam kurung manager id preference employees dalam kurung employee id. Menghapus constraint juga digunakan perintah alter table. Contohnya, menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus aksesoris constraint foreign key pada kolom employee departemen ID. Alter table employee drop constraint emp manager fk. Mendisable constraint: menonaktifkan constraint digunakan klase disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Mengenable constraint: mengaktifkan kembali constraint digunakan klase enable. Contohnya, alter table employee enable constraint emp idpk. Cascade constraint digunakan dengan klase drop kolom. Klase cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Contohnya yaitu alter table t1 drop pk cascade constraint. Yang kedua, alter table t1 drop pk fk kolom 1 cascade constraint. Menampilkan constraint: tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint: constraint tipe dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key,
P untuk primary key, U untuk constraint unique. Contohnya select constraint name, constraint type, share condition, from user constraint, where table name sama dengan employees, menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada view user cons column. Select constraint name, column name, from user constraint columns, where table sama dengan employees. Latihan soal nomor 1. Tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel EMP pada kolom ID constraint diberi nama my employee ID PK. Jawab. Di SQL kita dapat ketikkan yaitu alter tabel EMP, kemudian add constraint my EMP ID PK primary key dalam kurung if no. Nomor 2. Buat primary key constraint pada tabel tab dengan menggunakan kolom ID constraint diberi nama myDpad IDPK. Jawab. Di SQL dapat kita ketikkan yaitu alter tabel tab, kemudian yang kedua yaitu add constraint myDpad IDPK primary key dalam kurung tab no. Nomor 3. Tambahkan kolom tab ID ke dalam tabel EMP. Tambahkan foreign key reference pada tabel EMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel tab. Jawab. SQL dapat kita ketikkan yaitu alter tabel EMP, kemudian yang kedua add dalam kurung tab ID number dalam kurung 2, kemudian alter tabel EMP, add constraint EMP tab FK foreign key dalam kurung tab ID, kemudian yang terakhir reference tab dalam kurung tab no. Tampilkan constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraints. Jawab. Select constraint name, constraint type, share condition, kemudian yang kedua from user constraint where lower dalam kurung table name sama dengan EMP. Kita dapat melihat constraint name kondisi yaitu EMP tab FK menjadi R, kemudian my EMP IDPK sebagai primary key. Nomor 5. Tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel EMP dan tab. Jawab. SQL dapat kita ketikkan yaitu select object name, object type from user object where object name in tab, EMP. Kita dapat melihat pada tabel object name berisi tab table, kemudian object type berisi EMP table. Nomor 6. Modifikasi tabel EMP, tambahkan kolom commission dengan tipe data number 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih besar daripada 0. SQL dapat kita ketikkan yaitu alter tabel EMP add dalam kurung commission number dalam kurung 2, kemudian alter tabel EMP add constraint jika check dalam kurung commission lebih besar daripada 0.